Oke, nggih. Jadi alhamdulillah hari ini sih saya cek di SPBU Pertalite sama Pertamax belum ada perubahan ya, justru malah Stuko yang sedikit turun Mas Gibran. Nah, memang beberapa catatan itu pasti akan terjadi sentimen ketika harga Pertalite ya, kalau kita bikin exercise-nya naik menjadi 10.000 itu kisarannya 30% ya. Itu inflasi bisa mencapai 8% agregat. Nah, ini baru jaga-jaga ya, Mas. Jadi kalau di bulan Juli kemarin kan kita 4,94%, maka diperkirakan akan bisa menyentuh 8%. Sehingga inflasi harga pangan itu bisa maksimal 6% hingga Juli 2022 telah meningkat sebesar 11,47, Mas Gibran. Kalau Juli kan inflasi pangan 9, sekian persen. Mhm. Itu kalau harga produk naik bisa 11,47%. Tentunya pemerintah sudah menyiapkan skema-skema bantalan sosial kalau memang terjadi dan opsi kenaikan harga barang harus menjadi opsi yang harus dilakukan secara tegas, Mas Gibran. Bantalan sosial diberikan kepada masyarakat tentunya untuk bisa terus memutar Yes. untuk konsumsi rumah tangga tentunya agar Ya, bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi kalau dari sisi petani Pak ya, kalau kita melihat juga khususnya untuk petani cabai, kalau kita lihat ketika kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya juga ini akan semuanya akan kena Pak, dipukul rata semuanya Pak, mulai dari golongan menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas juga akan merasakan dampaknya begitu ya Pak Abdul Hamid, termasuk dari pengiriman atau distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumen. Apakah ini akan berdampak besar terhadap utamanya kenaikan harga di cabai tentunya? Ya, jelas saya jawab Mas ya. Jelas ini sangat berdampak besar. Saya lebih senang ini cepat aja ditentukan kenaikannya berapa gitu. Sekarang ini kita masalahnya nyari solar yang ngangkut-ngangkut cabai nggak ada Mas. Mhm. Ngantrinya bisa kayak dimain-mainin kita. Jadi timbulnya seperti gitu. Jadi lebih oke, dinaikkan aja supaya jelas. Jelas dinaikkan solar ada barangnya. Nah, ini yang menghambat distribusi. Kalau kenaikan saya kira ini sudah biasa. Nah, kenaikannya sudah luar biasa kalau di komoditi cabai. Dan ini tentunya akan naik cukup banyak. Kita sudah naik itu dari apa? Dari obat-obatan, pupuk itu sudah pada naik, Mas. Mhm. Ditambah seperti itu lagi ya. Jadi memang kita nggak ada niat untuk seperti itu, tapi memang pasar menentukan itu. Betul. Ya, saya kira itu Mhm. pasti Pak berdampak Hamid besar. berapa Ya. Yang penting berapa itu persen dia. sih sebenarnya kontribusi dari kos pengiriman begitu ya terhadap harga cabai sebenarnya Pak? Kalau saya hitung itu memang kecil, nggak terlalu besar. Antar sekitar misalnya kita jatuhnya per kilo itu kan sekitar Rp1.000 ya. Kita pakai ekspedisi itu. Artinya kalau harga dari 40.000 itu kan hanya berapa persennya. Mhm. Nah, jadi memang kecil. Tapi kalau dia nggak ada, akibatnya barangnya bukan kena ininya cabenya, rusaknya itu tingkat kerusakannya. Mhm. Dia semakin lama sampai di lokasi, Mas tahu tingkat kerusakan cabai dari panen sampai di pasar itu sekitar 35%. Mhm. Kalau seandainya itu rusak ditambah dengan lamanya ngantri, itu bisa sampai 45%. Mhm. Nah, ini yang itu yang harus kita dampak terhadap daripada kesulitan solar, Mhm. kesulitan bahan bakar itu Kita yang lihat untuk diinikan. skema distribusi selama ini seperti apa sih sebenarnya Pak kalau untuk distribusi cabai dari sentra produksi sampai dengan ke konsumen Pak? Ya, jadi gini, kalau sentra pola distribusinya, mereka ini kan sudah ada pasangan-pasangan, Mhm. produksi sini, pasarnya di sini. Sudah, itu secara informal sudah jalan. Nggak ada masalah kalau seperti itu ya. Couple, saya sebut dengan couple ya, mereka berpasang-pasangan. Dan itu memang trusting di antara mereka. Cuma memang di susu hulu ini memang selalu menjadi masalah. Mhm. Masalahnya adalah kadang-kadang yang mestinya dikirim 10 ton, Pak, kita nggak bisa kirim 10 ton, kita mampunya cuma 5 ton atau 6 ton. Masalahnya harus kita rangkai lagi. Kenapa masalahnya? Masalahnya di hulu ini nggak semudah seperti yang dibayangkan. Kalau nanam cabai itu 1.000 hektar, bisa panen 500 dengan kondisi sekarang ini sudah cukup bagus. Nah, itu satu hambatan-hambatan yang ada di ini kan. Jadi memang ini masalahnya memang harus kita urai satu-satu. Jangan lagi ditambah dengan masalah maka saya sebutkan tadi kerusakannya kalau seandainya sampai ngantri itu akan lebih parah dan itu lebih besar dibanding dengan kenaikan harga solar, kecil kenaikan harga solar dibanding dengan kerusakannya. Nah, ini yang diinikan. Jadi memang
Kalau masalah pasang-pasangan sudah ada berpasang-pasangan, cuman artinya petani sini mengirimnya ke si pasar ini, si Anu, si Pak Badu, misalnya seperti itu kira-kira. Mhm. Nah, memang jumlahnya yang biasa dikirim itu tergantung dari jumlah yang dipanen. Mhm. Ini Oh, kan.